Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu ini kita akan membahas tentang konflik dalam dunia pekerjaan. Dan masih dari sumber referensi yang sama dari modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2007 edisi keempat. Baik, dalam dunia kerja, kita seringkali mengalami konflik-konflik di mana salah satu konflik itu sendiri disebabkan karena adanya perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan kepentingan, penyampaian komunikasi yang kurang baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya akan mencoba menilai konflik dari sisi internal audit, lebih tepatnya yang sering terjadi pada auditor dengan internal tim dan auditi atau auditan. Oke, langsung saja kita bahas pengertian konflik. Menurut William dan Hawker dalam bukunya Interpersonal Conflict yang terbit pada tahun 2001 mendefinisikan konflik sebagai berikut. Konflik adalah suatu pertentangan antara sedikitnya dua pihak yang saling memiliki ketergantungan satu sama lain, namun mempunyai tujuan atau sasaran yang tidak sama, memiliki keterbatasan sumber daya dan campur tangan pihak lain dalam mencapai sasarannya masing-masing. Secara singkat, konflik dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sama atau tidak sesuai di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik atau ketegangan dapat terjadi dalam pelaksanaan audit karena adanya perbedaan kepentingan dan individual. Untuk mencapai suatu kerjasama yang harmonis dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus mewaspadai terjadinya konflik karena akan dapat merusak keharmonisan kerja dan memiliki keterampilan untuk merespon konflik dengan baik. Sebelum ada atau terjadinya konflik, pasti ada sumber yang menyebabkan atau memicu konflik tersebut sehingga terjadilah gesekan-gesekan dan singgungan antar internal tim atau auditan. Lalu apa saja yang menjadi sumber konflik itu sendiri? Berikut ini adalah beberapa sumber konflik atau pemicu terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan kepentingan atau tujuan. Tiap individu memiliki kepentingan yang berbeda di dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Contoh sederhana, auditor berkepentingan untuk mengungkap adanya kinerja yang buruk, sementara auditan atau auditi berkepentingan untuk mencapai kinerja yang baik. Kondisi ini dapat memicu konflik. Yang kedua, perbedaan individual. Adanya perbedaan dalam pola pikir, kepribadian, sikap, dan perilaku juga berpotensi memicu terjadinya konflik. Sebagai contoh, auditor muda dengan sedikit pengalaman audit menekan auditor senior untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Sementara auditor senior menolak melaksanakan pengujian pengendalian karena dia yakin pengujian substantif secara langsung akan memadai untuk proses pembuktian. Perbedaan pola pikir ini bersifat individual dan dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan nilai dan keyakinan. Adanya perbedaan dalam nilai dan keyakinan dapat membuat pertentangan mengenai yang baik dan buruk atas hal yang sama. Sebagai contoh, Budi menilai bahwa kegiatan makan siang dengan auditan adalah kegiatan yang buruk yang harus dihindari oleh auditor. Sementara Ismail menilai kegiatan makan siang bersama auditan adalah kegiatan yang positif karena dapat menimbulkan suasana kerjasama. Lalu yang keempat, keterbatasan sumber daya. Usaha pencapaian tujuan selalu memerlukan penggunaan sumber daya. Konflik dapat terjadi ketika keterbatasan sumber daya dapat menghambat usaha pencapaian tujuan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Contoh, konflik antar anggota yang terjadi karena ketersediaan biaya perjalanan dinas hanya memungkinkan satu orang saja yang berangkat. Sementara anggota tim lain menjadi kesulitan untuk menyelesaikan tugas jika tidak tersedia biaya untuk perjalanan dinas. Kemudian, jika konflik itu terjadi di depan kita, bagaimana cara mengelola konflik tersebut? Langkah apa saja yang harus kita lakukan agar konflik tersebut dapat diredam? Yang pasti, konflik harus dikelola, karena ada dua kemungkinan akibat yang timbul oleh konflik. Kemungkinan pertama, konflik memberi akibat negatif berupa kacaunya suasana, gangguan, atau terputusnya hubungan antar manusia, bahkan menghalangi tercapainya tujuan. Sedangkan kemungkinan kedua, konflik berakibat positif,
berupa adanya dorongan, berkompetisi, dan memberi kemungkinan lahirnya inovasi. Sebagai contoh, adanya pertentangan pendapat dari masing-masing pihak jika ditangani dengan baik justru dapat mengungkapkan berbagai gagasan inovatif. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui berbagai cara menangani konflik, agar akibat negatif konflik dapat dikurangi, sedangkan peluang untuk mendapatkan manfaat konflik dapat ditingkatkan. Profesor Dr. Winar di Sarjana Ekonomi dalam bukunya Manajemen Konflik mengungkapkan 5 macam gaya manajemen konflik, yaitu 1. Tindakan menghindari. Tetapi gaya ini bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif. Menarik diri dari situasi yang berkembang dan atau bersikap netral dalam segala macam cuaca. Yang kedua, kompetisi atau komando otoritatif. Gaya ini bersikap tidak kooperatif tetapi asertif. Bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam suatu situasi, menang atau kalah, dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Yang ketiga, akomodasi atau meratakan. Gaya ini bersikap kooperatif tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diciptakan sebagai buatan. Yang keempat, kompromi. Gaya ini bersikap cukup kooperatif dan asertif, namun tidak sampai pada tingkat yang ekstrim. Bekerja menuju ke arah pemuasan kepentingan parsial. Semua pihak yang berkepentingan melaksanakan upaya tawar-menawar untuk mencapai solusi yang dapat diterima, tetapi bukan pemecahan optimal sehingga tidak seorang pun merasa bahwa ia menang atau kalah secara mutlak. Yang kelima, kolaborasi atau kerjasama atau pemecahan masalah. Gaya ini bersikap kooperatif dan asertif, berupaya untuk mencapai kepuasan benar-benar setiap pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah sedemikian rupa sehingga setiap orang mencapai keuntungan sebagai hasilnya. Oke, demikianlah pembahasan kita dalam video pembelajaran minggu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.